Itu makanya, aduh ya Allah, tolong lah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela benar itu makanya bisa lihat, tolong sama minggir ya, sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak takut orang, sama minggir. Kalau sampean mau ya berpikir bijak, tolong sama posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau anda kata temanmu salah pun ya, nyatakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini, mau ngari dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya, itu loh. Setiap kali saya gemuk. Baik, kan harusnya kan hangat ya, itu kan disampaikan secara tidak merasa diakui, gitu loh. Gitu loh. Jangan sampai pengakuan itu sebagai salah satu mekanisme untuk defense ya terhadap apa? Terhadap gugatan kita itu loh. Ya secara rasional ya saya pikir ya netizen ini punya kecerdasan lah untuk menelaah persoalan inilah. Apakah dia cuma hanya asal bunyi saja pengacaranya itu atau juga didasarkan pada bukti-bukti yang konkret nantinya itu aja. Reza kemarin kuasa hukum Anda juga mengatakan kalau dia juga memegang bukti dari bukti nanti membiayai kamu sampai Januari 2024. Lalu menanggapi benarkah ada pembiayaan dan dana Januari 2024. Januari 2024. Oh itu punya dia. Ya begini. Sekarang kalau dia merasa sudah mentransfer tahun Januari 2024 ya. Sekarang yang saya pertanyakan kembali, terus kewajiban yang 23 tahun kemana? Seumpamanya itu ada semuanya. Mungkin ya 2-3 kali dia transfer ya kan. Itu pun bukan uang nafkah kok. Dia prosesnya putus. Tidak dia biayai. Mobil saja tidak dia cicil bayarannya. Apa namanya pembayarannya itu bayarannya. Sehingga kita terlibat dengan leasing selesai itu. Itu kan cikal bakal kan persoalan ini kan. Jadi itu makanya kadang-kadang kata-katanya mereka untuk menepis dalil-dalil saya itu agak sedikit irasional kemudian. Itu makanya alhamdulillah netizen ini punya kecerdasan yang nantinya akan menilai bahwa itu sebetulnya dia pantas untuk dikaji apa enggak itu. Kok 24 gitu loh. Apa enggak ada pertanyaan itu? 24 ke bawah mulai dilahiri 23 tahun itu siapa yang bayar? Iya itu. Dia sekolah, susu lah dan sebagainya lah. Ini loh. Abang mohon maaf, tangan yang kanan penutupin. Bang, ini kan kemarin bisa dibilang Renada pengakuannya telah eksploitasi anak karena yang kemarin kita bahas ada eksploitasi anak ini statement yang kurang cerdas lagi nih lah. Ada lagi isu eksploitasi anak. Begini ya. Ini terlebih lagi orang yang ngomong ya. Dia tak ajari ya, otaknya itu biar agak jadi cerdas ya. Eksploitasi anak itu berarti apa? Berarti ada subjek yang dilindungi sama undang-undang perlindungan anak. Reza ini sudah dewasa. Jadi kapan dan dalam bagian apa ada eksploitasi anak? Kalau dia mau menyikat atau menghantam mertua saya karena ada eksploitasi anak, yang eksploitasi anak itu justru mereka. Reza ini kan diberikan mobil, ya kan? Yang pembayarannya itu kan untuk apa namanya agar dia bisa bekerja, nge-grab, ya kan? Atau menyewakan. Dia menyuruh kerja siapa? Itu kan bukan anak, kok dia kok sudah dewasa kok. Yang mana? Fase yang mana eksploitasi anak itu? Anak ini sudah tidak ada dalam konteks subjek hukum dalam undang-undang perlindungan anak. Itu makanya orang kalau mau ngadu, membantah salah semua, lebih baik diam aja juga. Gitu lah. Itu jadi geram saya. Bang, fitnah malah itu malah. Bang, tangannya bang terus. dan dia juga Bang, ini kan bisa dibilang Renada juga kemarin pengakuannya lewat lawyer ini udah telat ya, bisa dibilang banyak netizen juga yang bilang udah basi kemarin kemana aja baru ngakuin gitu. Bisa dinilai karena ini sebagai bentuk ketakutannya dia karena udah bakal di cancel full tour gak sih bang sama masyarakat gitu. Banyak yang minta di boycott segala macam, terus akhirnya dia udah deh gua ngakuin aja tapi secara tersirat secara defensif gitu. Bisa dibilang seperti itu gak sih bang? Betul. Tapi saya garis bawahi yang mulai pertama ya, saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada netizen ya, untuk kemudian banyak membantu saya melakukan penilaian yang objektif. Ada juga sebetulnya temannya itu yang menurut kacamata saya, ya, contohnya seperti ini ya, yang saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Irfan Hakim ini. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang berakhlak. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup.
Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katanya yang salah. Benar, katanya yang benar. Itu makanya kemudian saya sampaikan juga kepada Denada, kalau andai kata saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor Yai Said Api itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, kan begitu saja. Gitu loh. Nah, terus satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada desa, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini. Saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini, kalau memang semuanya benar itu dari sang hak. Kalaupun nanti luput ada yang salah, semuanya salah. Semuanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, itu makanya pengacaranya yang agak sedikit, apa ya, kan saya katakan itu, dan mungkin ya, menyatakan kalau saya di podcastnya dan situ bohong. Ayolah. You kalau punya alasan yang lebih cerdas lagi ngomong fight di pengadilan, Jangan mengatakan kalau misalnya selama itu Denada selama transform dalam mata tapi dia Mau ambil powerbanknya. Mohon maaf, saya minta kepada Mbak Bena itu kalau bisa ayo kita lebih sedikit berketani menanggapi persoalan ini ya. Jangan sampai ada pihak ketiga, apalagi nanti bisa almarhum, bisa kena nanti terbuka air jangan ya. Ayolah, saya demi Allah ini ya, di hati saya itu selalu saya berharap Pak Dena ini datang untuk meminta maaf. Karena pasti saya akan memenangkan gugatan ini ya. Dan sampai manapun dia akan saya kejar. Karena apa? Selain dia tidak mengakui Reza sebagai anaknya, dia telah melakukan penindasan terhadap kehormatan ibu saya. Jadi sampai ujungnya pun akan saya kejar itu. Semuanya janganlah kemana-mana lah. Jangan membuat statement yang kemudian nanti jadi fitnah pada orang lain, janganlah. Berarti menurut aku lebih baik dia ngaku daripada semua. Iya lah. Kalau you mau fight ya, tolonglah. You tambah saja lah pengacaranya itu lah. Biar ada kemungkinan menang nantinya. Daripada nanti tambah kalah, tambah hancur, saya nggak mau. Dosa bagi saya. Reza, tadi kan Sipken ya, artinya kan tadi ikut news juga di salah satu event. Dan ketemu teman-teman Denada sendiri. Tadi first time ketemu dengan teman-teman Denada seperti ada nggak omongan atau ada nggak sebutkan. Begini. Ini saya akan dibawa kepada siapapun yang akan melakukan atau menghadiri Reza ya. Selain Reza ini kapasitas dan juga klien saya, tapi garis besar yang harus semuanya tahu. Reza ini adik saya. Jadi teman-temannya itu makanya teman-temannya Denada yang tadi itu sempat menekan dia secara psikologis. Tadi saya ada sedikit jengkel, tapi karena saya harus bersikap dingin ya. Apalagi kapalan ya. Makanya saya menahan tadi. Dia tadi tempat dihubungi dan kemudian diteror secara juga menyatakan bahwa seakan-akan dia yang besar dalam masalah ini, sehingga dari nada itu tidak mendapatkan pekerjaan beberapa tahun situ itu karena diboykot. Itu makanya satu yang harus nyasanya tahu ya, apalagi pihak keluarga pihak teman-temannya Denada ya, termasuk kuasa hukumnya. Yang saya nyatakan di sini, ketika saya melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan ini dalam konteks ya memperjuangkan hak-haknya Reza yang tidak diakui sebagai anak atau memperjuangkan kepentingan dan harkat dan martabat orang tua saya tidak pernah melakukan penyesatan argumentasi. Jadi kalau di dalam konsep yuris itu ada yang namanya argumentum et misericordia. Argumentum et misericordia itu adalah argumentasi yang saya bikin yang tujuannya saya untuk menimbulkan rasa kasihan atau rasa iba. Saya tidak pernah membuat fakta. Itu makanya rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu karena kejujuran saya ketika saya mengeluarkan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Itu makanya kalau ada yang menyanggap fakta saya dan kemudian memfitnah saya kemudian saya melakukan kebohongan, itu pengacaranya kan harusnya melakukan saya di undang-undang ITE itu. Iya dong. Kalau memang dia punya itu, kalau memang dia cerdas, kan begitu kan? Kenapa? Lanjut. Tapi pada akhirnya kan suka itu Reza dalam yang untuk menemani Reza komisi. Reza sudah majuin dia. Tadi tuh seperti apa sih? Sempat hubungi teman-teman Denada sendiri dengan anak artis. Supan nih.
Stres. Itu makanya alhamdulillah tadi itu tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk jika ingin ya. Padahal saya tadi bisa muslimnya. Apalagi siapa tuh? Itu Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Gitu loh. Dia memberikan revision yang membangun tapi dia memojokkan rasa kan gara-gara dia ya kan akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan gitu. Omongannya apa sih? Ya intinya aja ya kak ya. Intinya apa? Dia bagaimanapun itu kan masih cara jadi. Ya. Ini enggak saya tambahin, enggak saya kurangi kan. Terus kasihan loh itu di tempat dari gak menjaga. Dan maksud saya kan desa enggak pemerintah dan bukan desa pun yang minta dibebas. Dan itu memainkan tempat disampaikan oleh ini. Dan dia tadi sempat mengatakan ketika ngeliat tamu dia sempat kontak Denada ada laser di sini dan bilang iya alhamdulillah dia bagus. Oh iya mas. Dia ngomong itu setelah dia pincat kamu kalau kamu adalah seimbang Denada ini ya. Saya bantu ya. Kita sempat ngomong Jadi ada lagi pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini lihat kebenaran yang lebih jernih. Semuanya mau saya bantu membersihkan otaknya dari kotor. Saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus lihat dong, gimana sih? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela benar itu makanya bisa lihat, tolong sama minggir ya, sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak takut orang. Sama minggir, kalau sampean mau ya, berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu, itu makanya saya bilang, kalau anda kata temanmu salah pun ya, nyatakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini, mau ngeri dia, ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya, itu loh. Setiap kali saya gemuk. Tapi tadi membalas omongan dari kata atau diam saja karena merasa terpojok tuh. ya. Sebagai keluarga bisa bilang apa jadi sana pendengar omongan itu bagaimana? Saya geram, dia diam saja. Cuma WA ke saya. Makanya mau saya terjang itu tadi itu. Cuma saya kan, ya alhamdulillah lah, sangat ini memberikan kesabaran. Biasanya nggak sabar saya. Itu. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya yang untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya. Makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Kita makanya hati-hati untuk dia itu yang ya Allah. Makanya setiap pada teman-temannya, apalagi Bang Firman Hakim, saya garis bawahi. Saya itu kagum dengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu untuk asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja. Berarti dua orang itu bisa dihukum sebagai yang ikut campur dalam urusan ini. Ya ikut campur. Itu makanya kemarin itu kan begini. Dia mempertanyakan persoalan itu kenapa kok baru sekarang. Saya sudah bilang persoalan ini memang trigger saya untuk mengajukan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, kan beliau ini ada ini. Tanyakan saja. Itu saya ini nggak punya apa-apa. Saya rasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam. Pasti sama. Desa, sekarang alhamdulillah kamu sudah dibuka oleh Allah. Sudah kemarin saya kalau nggak salahnya ada live TikTok juga di malam kembali. Semua ini alhamdulillah ketika kamu lagi naik Itu berkat kakak-kakak yang
sampai orang-orang hebat pun nge-notice Reza. Tapi dari satu banyak yang kasih pekerjaan artinya dari Jakarta juga banyak Jakarta. Banyak netizen yang bilang mempertanyakan ayah dari biologi. Wah, banyak juga netizen yang bilang atau mensampaikan dengan adik bangga diniri-nirikan pendapat. Kalau dari Reza sendiri, Reza nggak tahu ya, nggak mau sih, belum tahu. Itu ini bakal susah ibu aja. Kayak ibu aja. Ya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti bakal tahu. Ini begini ya. Ya, ini menarik ini. Ini yang harus saya ulas kembali. Jadi kalau ketentuan pasal 48 ayat 1 itu undang-undang perkawinan itu kan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu kan hanya memiliki hubungan perdarahan dengan ibunya. Atau akan tetapi frasa itu kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa serta bapak biologisnya, ya, asalkan kemudian bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, dan begitu tes DNA contohnya. Itu pun hak Reza. Kalau andai kata nantinya lari ke sana, ya insya Allah lah yang namanya manusia itu mungkin tahu bapaknya kan juga masuk akal. Dalam hal ini saya ingin memohon kepada kawan-kawan agar sedikit memahami masalah ini. Yang namanya manusia siapa yang tidak ingin tahu bapak. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Begitu. Esa, angkat ini akan berkarir di Jakarta atau akan melalui atau Ya. Lala tuh ada lagi. nanti siap untuk politik karir. Ada rencana juga Pak Reza menikah. Kalau mau mana? Oh ya, jawab. Itu tadi sudah diulangi dan garis bawahi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya yang berpotensi, ya. Bismillah, wala lebih. Itu tentangnya dia. Kalau rencana pasti ada. Rencana pasti ada. Lebih ke fokus ini ya. Iya. Rata karir dulu. Oh mungkin after kan kemarin ini ya sih untuk agenda selanjutnya minggu depan itu apa sih? Memasuki persidangan nanti, sidang pertama itu untuk menentukan jadwal karena kan ekot kan sebetulnya. Mungkin nanti akan menarik ketika masuk ke proses persidangan. Andai kata nanti saya tidak dipotong hakim soal aktor sekitar forum ya, karena kan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara itu kan bisa jadi kan di pengadilan negeri Tangerang. Ya toh, bisa dipindah. Akan tetapi ketika hakim mengambil keputusan itu, ya saya takut itu hakim tidak bisa menerjemahkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 119 ayat R. Khususnya ayat 3 bahwa di dalam ayat 3 itu kandungan di dalam konteks pasal ini sebenarnya efisiensi. Jadi asas keadilan yang tepat dialami, ringan dan sederhana itu harus teraktualisasi di dalam ketentuan itu. Kalau hakim memindah ke pengadilan negeri Tangerang, maka hakim akan menyatakan bahwa persidangan ini akan bersifat mahal yang pertama, ya lama yang kedua, dan tidak sederhana, jauh soalnya. Saksi harus dari Surabaya, dari Banyuwangi harus pindah ke Tangerang. Saya harap semoga saja nanti hakim tidak memutus itu. Makanya nanti proses pembuktian saya tunggu nanti Denada itu di proses pembuktian. Akankah nanti Denada sendiri wajib dihadirkan? Kalau ya saya tidak tahu soal hadir atau tidak hadir itu hadir atau tidak hadir itu karena memang kapasitas kepadatan schedule apa karena rasa malunya itu saya nggak bisa terjawab itu yang jelas tidak harus hadir ya, tetapi kalau memang you merasa benar tidak salah ya sudah tunjukkan saja wajahnya karena bagaimanapun sembunyi dimanapun pasti akan muncul kan nantinya itu. Makanya bismillah lah, jangan ditambah perpanjang, ayo oke. Si kamu sudah diakui sekarang, walaupun kamu masih konserva pengakuan itu, apa yang mereka sampaikan ke Denada? Ya, pinginnya dari Mbak sendiri yang ngakuin dan secara tertulis. Tulisnya sekerja apa? Notaris. Jadi kakaknya dipindah gitu nantinya. Tapi memaafkan ya.
Kalau misalnya dia datang, dia misalnya kita berada yang dia datang ke kamu, pengen berbohong berdua sama kamu. Mau apa itu? Wah, anu. Maaf segala macam. Kamu mau ikan nggak? Oh, kalau tinggal enggak. Kalau tinggal enggak, karena kan itu beda, Kak. Karena ini awal bermasalah. Dan Berarti memaafkan tapi tidak mau tinggal lagi. iya. Ini kamu sudah pernah bertemu dengan Aisyah, Bu? Aku sekali kan kayak Dikenalkannya sebagai apa? Sama sih, Mbak. Ini kenalin kamu ini Pak. ya anaknya Mbak Dina. Ya adik kamu ya gitu. Kamu biasa. Tessa ngomongin isu pernikahan, kata bener gak sih kamu emang udah menikah sama biduan juga tuh udah punya anak satu, Bu? Buktinya mana, Kak? Dari pesan deh. Begini. Jadi tolong aja nanti dari pihak siapapun itu termasuk yang adalah kuasa hukumnya lah. Kalau tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik dan kemudian membuat suatu hipotesa yang sifatnya negatif dan kemudian menjadi fitnah, ayolah. Sekali lagi, daripada nanti saya habisi di persidangan lah. Itulah. Jadi kalau memang buat itu, ayolah, jangan sampai melibatkan orang lain yang kemudian menjadi fitnah satu, yang kedua nanti membuka aib orang lain lagi, termasuk almarhumah dan sebagainya. Ya, jangan. Dosa bagi saya, jangan. Tessa, sebenarnya dari mana? Apa yang membuat hati kamu besar akhirnya mau yaudah saya memaafkan tapi saya gak mau dilakukan sudah dimarahin. Apakah karena dari apakah ibu atau keluarga? Oke, ngobrol. Bang izin Bang, dikit Bang. Apaan? Sabar, Bu, ngapain Saya kebetulan sekarang bukan oyetnya, buahnya, ya alhamdulillah. Bray, dari minggir Bray, masih live. Nggak apa-apa ya. Ada mikro nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah, gue lagi live. Gue di sini aman. Aman. Ini belum mandi deh. Ini yang lainnya biar minum aja dulu. Iya, nanti dulu. Saya pikir kalau susah, mungkin bisa duplikasi ya, kalau salurkan ini. Berulang lagi nanti. Iya. Ini capek, kamu sampai ngapain ya, ini. Bisa. Dikit kemarin kan dapat Bang. Sekarang ada Oke. serius kemarin kan dapat 12 hadiah motor ya. Iya. Gimana tuh perasaannya? Nyangka nggak sih bakal sampai di titik ini rezeki kamu hari terus dapat motor? Enggaknya enggak. Karena itu kan semua dari kakak-kakaknya DJ juga yang mendukung dia. Bukan dari hasilnya. Kelihatannya kan terharu banget nih pada saat dapat motor ini. Karena nggak nyangka. Ya kan kamu sekarang kan udah maksudnya udah banyak job juga nih ya, orang job juga ya. Sampai tadi juga kan ada job juga ya. Pengen diapain sih uangnya, terus kamu udah ada rencana ke depan nggak sih dengan mungkin nanti kalau kamu terkenal tuh mau seperti apa? Kalau uangnya sekarang masih Beneran deh. masih mau menabung aja. Munduran dikit. Tapi kamu udah siap belum sih dengan Nanti kalau udah cukup mungkin Resa bakal dia lagi pakai uang Resa sendiri. Resa, tapi kamu udah siap belum kalau nama kamu nanti melambung gitu? Kalau nama kamu nanti melambung, makin banyak job udah siap dengan nama besar kamu nantinya. Iya. Terus Ibu Rati, kamu sekarang gimana nih? Udah mulai terima job-job? Iya, sudah. Kan kemarin Tessa sama Rizka juga bilang katanya mau mau adopsi kamu sampai dikuliahin sampai jadi pengacara. Tahu nggak sih soal itu? Iya, belum tahu. Tapi kenal dengan Tessa sama Rizka. Oh ya, iya. Gimana tanggapan kamu nih dengan tawaran beliau nih mau adopsi terus mau kuliahin kamu sampai jadi pengacara gitu? Begini ya, pada netizen termasuk siapa tadi? Tessa sama Rizka. Dia itu kan netizen apa namanya? Artis. Influencer, Selebgram. siapapun lah ya. Saya mewakili Resa beserta dengan keluarga besarnya mertua saya. Saya ucapkan berterima kasih atas atensi yang diberikan kepada Resa. Alhamdulillah, ya kan. Yang jelas, kalau semuanya kemudian lahir istilahnya
simpati dari netizen khususnya ya di seluruh Indonesia itu dalam dia cuma Allah yang mengatur. Dapat tawaran juga dari Samariana katanya mau bantu kamu, mau ajak kerja sama, mungkin kerja sama produk atau apa gitu. Tanggapan kamu gimana gitu kok? Ya tidak nanti. Iya, Nanti perkembangannya. ngerasa jadi lebih bersyukur nggak sih, artinya sekarang pintu rezeki semakin terbuka gitu buat kamu. Hal itu mas. So kemarin pengakuan dari Denada tapi lawan lawyernya. Ya, Itu seperti apa? Apa yang dikatakan dia semuanya benar nggak sih? Diberikan fasilitas terus biaya beli juga segala macam. itu buktinya aja mana cah? Kita. Ini bisa itu. Berarti semua yang dikatakan nggak benar ya? Ya. Break, munduran break. Bab. Itu begini, semua yang saya nyatakan diurai ke segala dari di dalam prosesnya pandemi itu tidak pernah saya tambah dan tidak pernah saya kurang. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah yang jadikan. Kalau Reza sendiri nanti ada niat pulang di Jakarta atau mau tetap di Banyuwangi? Setelah kamu banyak diam di Jakarta nanti? Ya, malah. Mungkin kan yang ingin kamu berikan untuk suami Denada? Tetap kayak waktu itu kak, tetap kayak sebelumnya. Pengen dapat selesai masalah dan tidak pengakuan secara tertulis. Boleh saya pesan ya satu ya untuk Mbak Dena khususnya ya, karena beliau masih dengan saudara. Jadi mohon maaf Mbak Dena, rasa sayang itu sebetulnya kan sifatnya kan bukan berikan. Itu makanya kalau bilang ngasih punya visi kita. Saya sudah melihat dari pengakuannya melalui kuasa hukum. Tetapi selama ini pun itu masih belum ada aksi apa dari buronan itu. Sehingga apa? Konteks sampai menyatakan rasa dan rasa ini masih dalam minggu. Dan saya semoga nanti kalau bisa, ayolah kita mendekat sama-sama kita rembukan dan kita sama-sama nggak saling merugikan. Saya nggak mau merugikan. Terakhir satu lagi Reza. Katanya kamu udah menikah dengan penyanyi Banyuwangi dan sudah punya anak, benar nggak sih? Kamera. Nah, berarti hoax ya itu ya? Hoax ya? Berarti kamu masih single? Ya. Itu bisa dibilang penyerangan terhadap kamu nggak sih, opini-opini atau yang itu seperti itu? Ya bisa termasuk itu. Termasuk. Sangat disayangkan nggak sih ada opini sini? Sangat. Reza, menanggapi pernyataan dari Denada terkait dengan dia membiayai kamu dan dia katakan bahwa kehidupan kamu lumayan hedon, Banyuwangi. Seperti apa tanggapan? Benar nggak sih? Kebenarannya seperti apa? Agak terhenti dong. Itu makanya ada beberapa, tolonglah muncul saja lah mukanya itu yang menyatakan pernyataan-pernyataannya seperti apalagi itu. Ini anak mulai kecil sampai dewasa itu saya tidak pernah melepaskan yang namanya perhatian karena dia sayang ibu ya. Jadi saya juga tidak punya harta yang berlimpah untuk memanjakan dia, apalagi keluarganya. Jadi konsep hedon itu dari mana gitu? Konsep hedon itu dari mana? Itu makanya kalau semuanya ada pihak-pihak yang membuat perspektif yang sifatnya negatif, itu saya singkapi di sini adalah bagian dari skenario ya ketika mereka itu tidak bisa mematahkan dalil saya. Jadi ada sedikit rasional nanti framing yang dibangun itu kalau memang secara kontekstual itu memang betul-betul gentle, ayo kita bertarung di pengadilan dengan membuka fakta sebenar-benarnya. Bang, tadi apa mengatakan bahwa oke, 2024 lalu, 2025 lalu Denada sempat membiayai Reza. Terus abang menanyakan 24 tahun yang lalu itu kemana? Selama 24 tahun itu kemana? Waktu Reza bersama abang, ceritanya seperti apa sih bang? Apakah memang Denada tidak pernah ada komunikasi kah? Atau memang selalu dihidupi Reza? Tidak pernah, 0%. Enggak. Paling sang hak yang maha mengetahui, sang yang hijab saya, beliau juga yang akan menghukum saya nantinya ketika saya berbohong. Tidak perlu. Itu makanya kalau pernah buktikan. Tidak pernah. Jadi konsep pernah membelikan mobil kan sudah saya uraikan. Gampang itu nanti pembuktiannya. Sorry. Statement Denada menitipkan Reza kepada pihak abang pernah kan? Siapa yang kalau menitipkan dari kepada pihak saya tidak kok kepada mertua saya iya kan sudah saya ulas bahwa Reza ini ketika kecil itu ditawar-tawarkan sempat ditawar-tawarkan itu makanya saya bilang bahwa yang sudah saya nyatakan dalam podcastnya Bang Densus itu tidak saya tambah dan tidak saya kurangi ditawar-tawarkan di mana yang pertama kali ya yang dinyatakan itu adalah
nanti susunya akan datang ke rekan. Bukan kita itu benar butuh. Itu balas ya. Tidak. Soalnya guys goyang-goyang. Satu kali pun tidak pernah datang. Satu kali pun tidak pernah datang. Jangan satu kali Pak. Itu terlalu ada sedikit tidak bola saya. Satu sendok pun tidak pernah. Itu loh. Itu makanya jangan jadi bahan guyonan. Nanti kalau bisa tidak bisa buktikan. Jangan nanti bukan jadi artis lagi loh. Jadi pelawak nantinya. Semangatnya kayak ayolah, jangan sampai saya ini membuat statement yang menjadi tempat-tempatnya dia. Ayolah. Itu makanya dia ada kalau memang sampai masuk punya etikat baik, ayo ini masuk terlambat sebelum nanti possibility ya. Sebelum ayo ya kita Terkait dengan bukti-bukti transfer yang pernah disampaikan oleh Denada kepada makanya apakah ada memang Bang? ada yang namanya Dari tahun berapa? Bang? Tadi jual cara ini tadi. itu meninggal dia. Mas yang meninggalnya apa namanya sebulan setelahnya. Nah, nah,